Setiap tahun visi boleh berganti karena setiap tahun udah kecapai gitu loh. Kalau nggak ada visi, terus pokoknya kerja mas, gue rezeki lah sing ngatur sih mas, sing penting ono transferan mas, oh capek bos, capek kalau gitu. Menurut Wikipedia, waduh, definisi dari pengusaha maupun pedagang, pedagang itu Pak, satu titik buka usaha di sini meskipun ramenya kayak apa, itu tetap pedagang. Tapi kalau pengusaha buka di sini, kemudian expand lagi terus bertumbuh dan bertumbuh, itu dinamakan pengusaha. Kadang kita akan latah kan, bisnisnya apa mas? Saya pengusaha di bidang batu akik, pengusaha di bidang batu akik, macam-macam lah. Jadi level kita itu masih beda. Mas, apakah itu salah? Enggak salah. Kan memang harus bangga, Pak. Iya harus bangga sama usahanya dong, sama dagangannya memang harus bangga. Wong Rasulullah juga pedagang, betul? Ya, Rasulullah juga kaya dari pedagang. Tapi teman-teman, esensinya adalah Rasulullah itu bukan pedagang, tapi Rasulullah pengusaha yang sukses, yang sangat sukses. Dan saya baru tahu teman-teman, saya dulu pernah bangkrut, ya lumayan lah nilainya, enggak seperti teman-teman. Teman-teman kan bangkrutnya lumayan gede toh, 100 miliar, ya kan? Ya kan, saya bangkrutnya masih di angka ya 1, 2, 3, 4, 5 miliar lah gitu ya, enggak banyak seperti teman-teman gitu ya. Nah, saya baru tahu ketika lebih belajar, mengkaji kitab, saya kaji, ternyata ada yang salah dalam bisnis saya. Kalau saya sebagai muslim, bisnis saya bangkrut, ada yang salah dalam keimanan saya ini. Saya nyari kaji terus Pak, sampai nanya pada pakar hadis, saya tanya, Mas, emang orang Islam tuh bisnisnya bisa rugi? Sampai ketemu satu jawaban yang luar biasa. Yang jawab adalah Ustadz Adi Hidayat. Kalau antum punya iman yang bagus, antum muslim yang hebat, antum bisnis nggak akan rugi. Kalau antum masih rugi, ada yang salah dalam antum punya iman. Loh, maksudnya gimana Ustadz? Dia cerita, sahabat itu bisnisnya nggak ada yang pernah rugi, apalagi Rasulullah plus nggak pernah rugi. Terus gimana Ustadz? Saya nanya lagi. Oh, saya baru tahu jawabannya. Pak. Dan jawabannya, simple tapi jarang kita lakukan. Kepo toh? Saya emang sengaja nyimpen biar ada yang nanya apa itu gitu ya. Jawabannya hanya satu hal. Para sahabat itu berbisnis tidak pernah rugi. Ketika para sahabat itu mau pulang dari beraktivitas, entah itu berdagang atau pengusaha dan sebagainya, ketika mau pulang ke rumahnya, sebelum masuk rumah, pasti yang dilakukan adalah mampir, berhenti ke tempat ibadah dulu, ke masjid. Yang dilakukan apa? Sholat 2 rakaat. Kemudian bersyukur, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau berikan aku luar biasa. Apapun kondisinya adalah syukur dan terima kasih. Itu terus yang dilakukan oleh sahabat, tidak pernah berhenti sekalipun. Dan itu rupanya yang membuat mereka nggak pernah bangkrut. Saya baca literaturnya, wow, ini sederhana tapi impactful. Dan teman-teman saya yakin di sini tuh jarang yang melakukan itu. Mas, aku sholatnya sudah jamaah loh mas di Masjid Al-Falah. Iya, tapi posisi masih di kantor. Ketika sampai pulang ke rumah, nggak mampir dulu, nggak bersyukur dulu. Tidak mensyukuri aktivitas mulai pagi sampai malam hari. Mas, kalau misalnya belum sampai rumah di Al-Falah sholat isya berjamaah, apakah boleh? Boleh. Yang jelas mesti ditutup dulu dengan ucapan syukur yang luar biasa mulai pagi sampai malam hari itu. Wow. Rupanya ini rahasianya. Halo? Hai. Masih hidup? Masih. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, ini teman-teman mesti form dulu. Saya pengen belajar leadership apa sih? Kemudian menurut anak buah saya cocoknya belajar ilmu tentang apa sih? Kemudian menurut atasan saya mesti belajar ilmu leadership apa sih supaya komunikasi sama tim jauh lebih baik. Nah, berikan 3 buah tantangan atau kendala apa saja yang Anda hadapi sebagai seorang pemimpin ketika memimpin anak buah.